Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya bagaimana cara yang tepat dalam memahami hadis setiap hal baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Para pemirsa yang berbahagia, hadis ini harus difahami secara hati-hati dan sesuai dengan pemahaman para ulama. Salah kaprah dalam memahami hadis ini sangat fatal dan berbahaya karena membuat seseorang berkesimpulan bahwa segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi itu bid'ah yang sesat. Contohnya televisi, radio, laptop, HP, YouTube, Facebook, Twitter, tahlilan, manakiban, dibaan, yasinan, perayaan maulid Nabi, talqin mayit, mengadzani bayi yang baru lahir dan sebagainya itu bid'ah. Karenanya agar kita punya pemahaman yang benar, perlu kita menelaah cara ulama dalam memahami hadis tersebut. Hadis yang ditanyakan itu redaksinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Maka sesungguhnya setiap hal yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Para ulama dalam memahami hadis ini mengkaitkannya dengan hadis yang serupa, yaitu hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah. Barang siapa yang memberikan contoh sesuatu yang baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengerjakan setelahnya. Hadis pertama bersifat am atau umum, artinya setiap hal yang baru itu bid'ah. Sedangkan hadis kedua bersifat khos, artinya hal baru yang baik bukan termasuk bid'ah. Untuk mengkompromikan kedua hadis yang tampaknya bertentangan ini, para ulama menggunakan kaidah takhsisul am, yaitu mengkhususkan hadis yang am. Lalu mereka berkesimpulan bahwa yang disebut dengan bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, adalah sesuatu yang baru yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak berupa Quran, sunnah, ijma, qiyas, maslahah mursalah, istihsan, istishab, dan seterusnya. Contoh bid'ah dolalah, orang melakukan sholat subuh sebanyak 4 rakaat. Alasannya sekalian olahraga misalkan. Atau orang melakukan sholat isya sebanyak 2 rakaat karena capek. Itu termasuk bid'ah dolalah. Sedangkan kalau hal baru itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil syarak, tidak termasuk bid'ah yang sesat. Bahkan diperbolehkan, bahkan hukumnya terkadang sunnah. Contohnya peringatan maulid Nabi, dibaan, yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan, zikir setelah sholat, berdoa berjamaah setelah sholat, mengadzani jenazah, mengadzani bayi yang baru lahir, dan seterusnya, itu tidak termasuk bid'ah dolalah. Kesimpulannya, tidak semua hal baru itu bid'ah, tergantung dia bertentangan dengan dalil syarak atau tidak. Kalau tidak bertentangan, maka hal tersebut boleh dikerjakan, bahkan kadang disunnahkan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.